Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Rafi Ketik 5 NIM 2019-2206 Prodi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Kampus Institut Agama Islam Negeri Jember. Untuk kesempatan kali ini saya akan mereview ulang dan menanggapi video dari Bapak Abdul Wahid Nafis, yang mana di dalam video tersebut menjelaskan tentang pengertian ulang dan juga fungsinya. Menurut saya apa yang sudah dijelaskan oleh Bapak Abdul Wahid Nafis tersebut sudah dapat dipahami. Akan tetapi, saya akan menanggapi dan menambahkan untuk beberapa poin saja di dalam video tersebut. Yang pertama, saya akan menambahkan tentang definisi uang tersebut. Menurut Albert Gaylord Hart, yang mana ia memberikan pengertian bahwa uang merupakan kekayaan seseorang, yang mana si pemilik dapat menggunakannya untuk melakukan aktivitas sehari-hari, baik untuk membeli barang berbagai kebutuhan, membayar hutang secara tunai, dan juga langsung tanpa perlu adanya penundaan. Dan untuk yang kedua, saya akan menambahkan poin ke dalam fungsi uang dalam kegiatan ekonomi. Yang pertama, uang sebagai alat tukar. Kenapa uang sebagai alat tukar? Karena dalam fungsi uang merupakan sebuah alat yang digunakan untuk mempermudah pertukaran dan pembayaran barang. Uang dianggap merupakan solusi alternatif terbaik untuk menggantikan sistem barter yang bersifat konvensional. Yang kedua, uang sebagai satuan alat hitung. Karena nilai harga suatu barang maupun jasa, beberapa fungsi uang sebagai satuan alat itu adalah barang yang bisa mempermudah transaksi yang pertama. Yang kedua, peminjam maupun penghitungan laba. Yang ketiga, tolak ukur kekayaan individu maupun kelompok. Dan yang keempat, serta penunjuk harga barang maupun jasa. Yang ketiga, uang sebagai alat penyimpanan. Kenapa uang sebagai alat penyimpanan? Karena uang sering disebut valuta. Kenapa uang disebut valuta? Sebab penyimpanan uang dimaksudkan untuk melakukan pembelian untuk jangka waktu yang akan datang. Dan saya akan menambahkan fungsi uang dalam segi turunannya. Yang pertama, sebagai alat pembayaran yang sah diakui secara resmi dan sah digunakan dalam jual beli. Yang kedua, alat penimbun kekayaan di mana uang bisa disimpan dalam bentuk cetak maupun digital dalam bank tanpa batasan nominal tertentu maupun jangka waktu tertentu. Yang ketiga, alat pembayaran hutang yang sah dan diakui. Yang keempat, alat penggerak ekonomi karena berkaitan dengan kenaikan nilai mata uang tersebut, baik uang asing maupun uang lokal. Nilai uang dalam transaksi sehari-hari. Yang pertama, pada nilai nominal. Dalam nilai nominal tersebut dapat dilihat bahwa berdasarkan nilai yang tertera pada uang biasanya berupa besaran angka yang telah ditetapkan dalam regional tertentu. Bisa juga dilihat berdasarkan harga dari uang tersebut. Yang kedua, nilai intrinsik, yang mana nilai ini adalah nilai uang yang bisa dilihat berdasarkan bahan pembuatan dari uang. Apakah menggunakan logam mulia atau tidak. Yang ketiga, nilai internal. Sedangkan dalam nilai internal ini, nilai uang didasarkan pada kemampuan uang untuk menghasilkan barang ataupun jasa. Dalam nilai ini, nilai tertinggi uang dalam aspek internal adalah bisa mendapatkan barang atau jasa dengan kuantitas banyak atau kualitas terbaik. Dan yang keempat, nilai eksternal, yang merupakan nilai uang yang rentang nilainya didasarkan pada nilai tukar antar negara. Contohnya, penukaran uang dari satu negara dengan negara lainnya akan menghasilkan selisih. Makin besar selisihnya, maka semakin besar pula nilai eksternal yang didapatkan mata uang yang mendominasi. Jenis-jenis uang. Untuk uang yang berlaku dan sah pada setiap negara dibedakan menjadi dua jenis. Yang pertama, uang kartal, dan yang kedua, uang giral. Yang kedua, berbeda dengan uang giral. Uang ini merupakan nominal uang yang tidak bisa digunakan secara langsung. Yang ketiga, sedangkan dari bahan pembuatannya, uang ini memiliki bahan jenisnya banyak.
Yang pertama, uang logam dan juga uang kertas. Pada awalnya uang logam dibuat antara percampuran emas murni atau hanya beberapa bagian saja. Begitu pula dengan perak. Namun seiring perkembangannya zaman, uang logam ini tidak bisa bertahan lebih lama dan mudah didapatkan. Dapat mengurangi nilainya. Saat ini nilai mata uang logam tidak sebesar nilai mata uang kertas. Uang kertas. Uang kertas merupakan jenis uang selanjutnya. Pengertian uang kertas adalah uang yang dibuat dengan kertas tanpa campuran logam mulia. Ketahanannya pun cukup lama dan mudah disimpan. Sekian dari saya. Apabila ada kata-kata saya yang kurang berkenan dan kata-kata saya yang kurang pantas atau kurang lengkap, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.